Bihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdil qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal munah wal rusul wa salahal jasadi wal ruh wa tawbatan nasuh. Ma'asyarul sadat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim dan abrar kaum ibu Al-Rahman Ustazah Hajar Rahmani, putra putri menantu dan cucu, insyaallah semua mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita juga ada dunia dan orang tua kita yang lainnya sudah diadawati, serta orang tua yang lainnya. Mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa takdir rasa hormat saya. Pengurus, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu nggak pada bawa kita. Iya. Ibu-ibu, saya mau bacain aja. Memang saya ambilnya bukan dari kitab yang biasa kita baca. Mana ini dia? Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa hada naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhu. An Sa'id bin al-Musayyab an Salman marfu'an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Dari Sa'id bin Musayyab dari Salman, hadis ini hadis marfu'. Qala, ia berkata, khatabana Rasulullah, telah berkhutbah kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hari daripada bulan Sya'ban. Jadi ibu-ibu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah nih di hadapan kaum mukminin. Di situ ada sahabat Sa'id bin Musayyab, dari ada sahabat Salman. Kapan berkhutbahnya? Berkhutbahnya di akhir hari daripada bulan Sya'ban. Bu, kita ini sudah berada di tanggal 27 Rajab. Hari ini libur. Orang kantor, anak sekolahan. Ibu kagak libur. Ibu kagak libur ya. Iya, majelis taklim mah kagak ada liburnya ya. Iya. Ayo aja jalan. Ataupun kagak ada liburnya, kalau emang nggak ada jadwal ngaji, nggak ada jadwal ngajar di rumah ya, libur sendiri ya. Iya, nggak ada peraturannya kita mah. Nah ini Nabi di akhir bulan Sya'ban. Kalau udah bulan Rajab berakhir, maka besok sebentar lagi 3 hari lagi kita masuk ke bulan Sya'ban. Ibu di bulan Rajab udah ditekunin ya Bu ya, insya Allah sama kita. Alhamdulillah puasanya walaupun cuma sehari, tasbihnya, istighfarnya, ya Bu ya. Kemudian insya Allah bangun malamnya. Nah, kebiasaan yang bagus yang kita usahakan selama 1 bulan ini, insya Allah akan tetap berlanjut sampai bulan Sya'ban. Ya, sampai bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban berakhir, sudah terlatih kita masuk Ramadan akan lebih mudah lagi.
membiasakan diri untuk melakukan amal-amal yang sudah kita kerjakan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Jadi ibu-ibu, bulan Rajab, bulan Sya'ban ini sesungguhnya sebagai pelatihan buat kita untuk lebih mempermudah kita, meringankan hati dan badan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena ibu-ibu, kalau bulan Ramadan memang kita lagi musim panen, kemudian kita kagak panen, rugi nggak? Rugi. Ya Allah, kata kita nih Bu, yang nggak punya sawah, enak banget yang punya sawah pada panen. Kata kita nih Bu, yang kagak bisa jadi kuli nyawa, ya Allah enak banget itu yang jadi kuli nyawa. Yang petani punya sawah, dikuliin deh, dapet deh hasilnya. Kita di rumah kagak ngapa-ngapain, kagak dapet apa-apa. Itulah ibaratnya yang namanya Ramadan. Kerjanya ibu-ibu makan mulu, tidur mulu. Orang pada terawih dia tidur, orang dia puasa dia makan mulu. Enak kagak tuh Bu? Agak enak. Ibu-ibu kalau masih berasa agak enak, masih ada imannya tuh walaupun secuil. Ya. Tapi kalau agak ada sama sekali tersentuh, cuek bebek ya. Los gitu. Ya, agak ada rasa sayang. Di bulan Ramadan itu tuh kagak ada imannya tuh Bu. Ya. Mautul maut qablal maut. Matinya hati sebelum mati sesungguhnya. Jadi jangan sampai kayak begitu Bu. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu Ramadan bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya dari awal bulan Ramadan sampai habis. Nah, maka nanti kita akan dapat hadiah dari Allah dengan adanya Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu adalah hadiah dari Allah. Dari mana ibu-ibu dapat hadiahnya? Dari perjuangan kita di bulan Ramadan. Makanya kagak pantas kalau pada lebaran kagak puasa. Lebaran kagak tarawih. Lebaran kagak khotbah Quran. Kagak pantas dia merasakan nikmatnya lebaran. Lebaran apa artinya? Lebar. Kenapa ya disebut lebaran ya? Lebaran. Ya, ini lagi pidato nih Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ayyuhan nas qad aghallakum syahrun azim. Wahai manusia, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Berarti itu malam adanya di malam bulan apa itu? Bulan Ramadan. Habis Sya'ban apa Bu? Ramadan. Jadi ibu-ibu, Ramadan ini menjadi mulia karena ada satu malam ini. Satu malam ini apa? Dia adalah malam yang lebih baik, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa disebut Lailatul Qadar, ibu-ibu? Di malam itulah Allah tuliskan takdir seluruh umat manusia. Makanya disebut dengan Lailatul Qadar. Ketentuan takdir manusia. Ibu di sini dipanggilnya ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu.
Beda nggak? Beda. Panggilannya beda. Ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas. Tapi ini ngomongnya bukan, Nabi khutbahnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi bulan Ramadan ini yang menghormati itu bukan cuma orang yang beriman. Seluruh umat manusia, siapakah dia, mau dia orang beriman, mau dia tidak beriman, mau dia muslim, mau dia non muslim, dia harus memuliakan yang namanya Ramadan. Karena apa? Karena yang dipanggil bukan orang yang beriman saja, tapi yang dipanggil adalah seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia di bulan Ramadan harus menghormati Ramadan. Ibu-ibu, kita nggak boleh makan sembarangan di siang hari bulan Ramadan. Coba pilih, karena menghormati Ramadan apa karena menghormati orang yang lagi puasa? Dua-duanya. Saya nanyanya cuma satu. Pilih. Menghormati apa? Menghormati orang puasa apa menghormati Ramadan? Ya. Ibu-ibu, kalau menghormati orang puasa bisa aja nggak ada di depan kita. Dia lagi tidur, kita lagi sendiri-dirian. Tapi kalau menghormati Ramadan, walaupun kita dalam kesendirian, Ramadan nemenin kita. Nemenin kita. Cuman kita kagak ngeliat. Nanti pas giliran di hari kiamat, Ramadan akan menjelma. Ini seluruh alam akan menjelma di hadapan kita. Ramadan akan menjelma, mengutuk kita, melaknat kita, atau memuji kita. Kita ngelihat nggak? Ramadan ngelihat kita nggak? Ngelihat. Jadi bukan cuma karena menghormati orang puasa, tapi menghormati Ramadan itu sendiri. Makanya ibu-ibu bulan Ramadan makan kita beda sama makan sekarang. Ibu tadi waktu sebelum berangkat makan, bentar lagi makan lagi. Ya, habis makan nasi makan cemilan, habis makan cemilan makan pisang. Ramadan nggak boleh kayak begitu, makan mulu. Sekarang kita makannya pagi, siang, sore, ya. Bulan Ramadan ibu-ibu nggak usah. Nanti pas giliran kita lapar baru makan. Jadi makannya sekedar kita ngapain? Ngilangin lapar doang. Ya, iya. Boleh makan, boleh. Tapi cuman ala kadar, nggak sepiring mentung. Iya. Ibu-ibu makan, ini bukan lagi ngomongin Ramadan. Ibu makan, sampai kenyang deh bu, sampai muntah. Ibu makan, hukumnya apa? Ini makan doang. Ibu makan, hukumnya apa? Ibu selama ini makan mulu, hukumnya apa? Mubah. Apa itu mubah? Ibu silahkan makan boleh, enggak makan pun enggak apa-apa. Tapi bisa jadi wajib. Dari mubah bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah. Kapan haram? Kalau sampai termuntah-muntah, kemelekeran ya, kenyangan. Oh gitu kencang. Oh, sampai termuntah-muntah, ibu ayo aja makan. Itu tuh udah jatuh makan kita, makan yang haram, makan yang diharamkan. Jadi bulan puasa beda makan kita sama makan sekarang. Ibu silahkan aja makan sepiring mentung sampai kenyang. Tapi nanti bulan Ramadan nggak bisa begitu, asal supaya ganjel perut doang. Gampang banget tuh ibu banget ya. Enggak juga. Kan kalau kita mah makan lontong belum makan nasi. Iya, makan nasi.
memang ibu-ibu enaknya makan di siang hari bukan di malam hari. Iya, coba lagi nggak puasa, kita nafsuan nggak puasa makan. Kenapa? Karena di siang hari. Bu lagi ngomongin apa bu? Mulianya bulan Ramadan, agungnya bulan Ramadan, penuh berkahnya bulan Ramadan, makanya dipanggilnya manusia. Ngerasain nggak berkahnya Ramadan orang non muslim? Dia nggak puasa, tapi ngerasain nggak berkahnya? Ibu-ibu mereka dagang laku itu, iya. Di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu seumur hidup kita, Bu. Seumur hidup kita diisinya sama ibadah terus. Seumur hidup kita berapa? 84 tahun. Ibu-ibu, kalau orang sekarang gini, Bu, kita ibadah mulai dihitungnya umur berapa? Bu, umur berapa? Umur 15 tahun. Ya, hitunglah umur 15 tahun. Sekarang ibu-ibu ini ibadah 84 tahun, Ibu. Bukan umurnya 84 tahun. Umurnya 84 tahun ditambah 15 tahun. Berapa? 99 tahun. Kira-kira orang yang umur 99 tahun udah lemah apa masih seger? Lemah banget. Jadi 84 tahun ini ibu-ibu adalah umur di mana kita umatnya Nabi Muhammad udah lemah banget. Udah mati kali, Bu? Ya. Ya Allah, Bu. Abah saya meninggal umur 63 tahun. Iya. Seumur Nabi. Kemudian ibu saya umur 77 tahun. Jadi umur keluarga saya itu nggak panjang-panjang amat. Yang umur 84 tahun bisa ada rukiah 44 tahun tuh, 84 tahun tuh seumur sama ibu saya. Masih ada, tapi ibu saya udah nggak ada. Jadi ibu-ibu saya mesti siap-siap. Jadi saya mesti siap-siap meninggalnya di umur yang muda. Kakek saya yang muda umurnya, jadi nggak ada yang tua. Ibu-ibu hati-hati yang punya orang tua meninggalnya muda-muda. Tapi engkau ada tuh di atas tuh, ya sampai tua, sampai udah tua, sampai ya. Jadi ibu-ibu ibaratnya kayak kita satu malam punya nilai ibadah seumur hidup kita. Cakep nggak tuh, Bu? Cakep. Itu kalau kita dapetin Lailatul Qadarnya seumur hidup sekali. Coba kalau kita dapetin Lailatul Qadarnya, ya Allah, subhanallah. Sayang nggak Allah sama kita? Ja'alallahu siyamahu fardhatan wa qiyama lailihi tawawwan. Allah jadikan puasanya fardu dan bangun malamnya sunnah. Oh. Di bulan Ramadan Allah jadikan, ini kan bulan Ramadan ini cakep banget nih, Bu. Dimanfaatkan oleh Allah untuk kita berpuasa. Untuk kita bangun malam. Bu, di sini istilahnya qiyamul lail. Ini bangun malamnya istilahnya bukan malam tahajud nih, Bu. Tapi apa? Tapi apa ibu-ibu? Qiyamul lail. Apa sih kalau nyanyian? Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya yang pertama siyami, yang kedua qiyami. Siyami ibu udah paham. Qiyami ini apa maksudnya, Bu?
Kiami apa ini maksudnya? Ibu nyanyi doang pahamnya. Ibu-ibu marhaban ya syahro, bukan ya syahru. Marhaban ya syahro Ramadan. Marhaban syahrul, karena nggak ada ya. Ya, marhaban syahrul qiyami. Jadi syahru, yang pertama syahro, yang kedua syahru. Marhaban, selamat datang wahai bulan Ramadan. Selamat datang. Nggak tahu di sini nih ada ya-nya apa enggak. Kalau ada ya-nya tapi terselubung, maka syahro benar. Syahro Ramadan, syahro siyami. Tapi kalau nggak ada ya-nya, kita nggak tahu nih pengarangnya sebetulnya ada ya-nya apa enggak. Jadi kalau marhaban syahrul qiyami, ya, selamat datang bulan puasa. Syahrul qiyami apa bu? Apa bu? Syahrul qiyami apa? Qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam tuh maksudnya apa? Anjing. Lebih parah. Tadi sahur. Salah, sahur juga. Apa ibu-ibu qiyamul lail? Salat apa? Tarawih bu. Salat tarawih maksudnya nih. Salat tarawih. Ya kan? Ini kan udah bu. Wa qiyamul lailihi tatawuan, dan bangun malamnya adalah sunnah. Ada sholat tarawih nggak selain Ramadan? Nggak ada. Tapi kalau tahajud ada nggak selain Ramadan? Ada. Di sini bangun malamnya maksudnya tarawih. Berarti ibu puasa yang wajibin Allah, qiyamul lail tarawih ada ya yang nyuruh Nabi. Kalau ibu ngaku-ngaku cinta sama Nabi, ibu kagak tarawih, berarti ibu kagak cinta sama Nabi. Tidak mematuhi perintah Nabi. Kalau ibu puasa doang, agak tarawih. Kalau Saudara Sakila bilang, ibu tarawih doang, enggak puasa. Apa itu ya? Kalau begitu ya? Apa ya? Ini yang paling parah apa? Kata Saudara Sakila kemarin, agak puasa, agak tarawih. Saya pengen nanya lagi sama ibu-ibu. Ibu datang nih ke masjid, ibu belum sholat isya, sholat tarawih udah ada. Ibu ikut sholat tarawih, apa ibu sholat isya dulu? Sholat isya dulu. Boleh nggak sholat tarawih dulu, baru sholat isya? Ini namanya qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu adanya kalau udah isya. Kalau belum isya namanya sholat apa ya? Sholat awabin ya. Jadi ibu-ibu sholat qiyamul lail namanya apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih siapa yang nyuruh? Allah. Nabi. Ya, Nabi suruh Allah. Ya. Jadi kalau yang sunnah itu ibu-ibu berarti yang nyuruh Nabi. Kalau yang wajib yang nyuruh Allah. Jadi memang ibu-ibu subhanallah bu, Nabi itu selalu ngerendengin, ngerti nggak ngerendengin? Ngerendengin perintah Allah dengan perintah Nabi. Ibu, ada sholat wajib, ada sholat sunnahnya nggak? Itu yang minta Nabi, sholat sunnah. Sholat wajib yang minta Allah. Berarti kalau kita kagak ada sholat sunnah ba'diyah qobliyahnya, kita ngaku-ngaku cinta Nabi padahal kagak cinta Nabi. Lah ibu udah 40 tahun lebih. Ada yang masih 30.
Kalau udah 40 lewat mabu jangan ditinggal itu qobliyah ba'diyah. Kalau ibu nggak mau sholat qobliyah ba'diyah, ibu balik lagi umurnya 30 tahunan. Ya, kenapa ibu-ibu kalau 40 tahun itu udah jejak? Ibu-ibu di sini Nabi bilang qad adzallakum, sungguh telah menaungi kalian. Ibu, kalau dibilang sungguh telah, udah ada belum bulan Ramadan? Udah mestinya, karena sungguh telah. Ya, kalau sungguh telah berarti udah datang. Tapi Nabi khutbahnya bukan di bulan Ramadan. Nabi khutbahnya kapan? Oh, Nabi khutbahnya kapan? Ini tadi baru saya bacain. Khutbahnya kapan? Saya nanya mulu ya. Ibu-ibu di akhir Sya'ban khutbahnya. Kalau akhir Sya'ban udah datang belum Ramadannya? Tapi bilangnya sungguh telah datang bulan Ramadan. Lah kan belum datang. Ini berarti ibu-ibu perhatian buat kita, betapa Ramadan ini harus dapat perhatian dari kita. Walaupun belum datang harus kita persiapkan. Ibu udah mesti siap-siap kita, ibu. Kedatangan bulan suci Ramadan. Ibu nggak apa-apa. Bulan-bulan yang lain nggak disiap-siapin nggak apa-apa. Tapi kalau bulan Ramadan harus kita siap-siapin. Contohnya ibu udah ketemu abang belum? Iya, ibu udah ketemu abang, udah beli baju, udah beli segala macem. Anaknya ada 10, kagak ada anak 10. Anaknya ada 3 udah dibeliin baju-baju. Niatnya apa ibu-ibu? Bukan buat lebaran. Niatnya supaya nanti bulan Ramadan kagak kemana-mana, di rumah aja. Supaya nanti bisa Ramadan dengan tenang. Puasanya nggak terlalu capek, menderita. Kemudian sholat tarawihnya bisa jadi nggak lemes gitu, Bu. Ada pahalanya nggak kalau punya niat begitu? Ada. Iya. Nyiapin beli baju. Orang sini ibu-ibu nyiapin, banyak yang disiapin. Iya, dia arisan gula, arisan terigu. Iya, setahun tuh arisan tuh, Bu. Biar apa? Biar enggak kepikiran bulan Ramadan kagak punya duit. Iya, coba kalau kagak punya duit, berantem lu anak laki bulan Ramadan. Iya. Cakep nggak tuh, Bu? Cakep. Lebih dari itu ibu-ibu ada tabungan daging nanti. Subhanallah. Nih ibu-ibu tabungan nih, Bu. Tabungan. Nanti diambil sama ibu-ibu buat apaan? Buat persiapan Ramadan. Cakep nggak tuh, Bu? Cakep, ya Allah. Kalau saya mah kagak, Bu. Kagak ngumpulin, kagak punya tabungan, kagak ikut tabungan daging, kagak ketenabang. Mana kemarin diancamnya baju SKMT kagak boleh buat lebaran. Ada nggak ini lumayan nih satu buat lebaran nih, dia kagak boleh. Lah orang kagak boleh, nggak boleh. Itu udah wasiat. Ya Bu ya, apaan dia? Ya baik. Siapin Ramadan, ya, siapin Ramadan. Ibu dulu saya besok mau Ramadan masih ayang-ayangan. Ayang-ayangan ngapain? Ke kampung ziarah kubur.
Iya aja, salah, jelek. Ziarah kubur ibu-ibu. Akhirnya ibu-ibu pulangnya malam, pulangnya sore. Sholat tarawih malam pertama, agak seger. Kenapa nggak seger? Capek dari mana-mana. Tubuh jelek apa cakep? Jelek. Jadi ziarah kuburnya jangan hari itu. Hari itu jangan kemana-mana. Nanti sore kita mau sholat tarawih, kita siapin tubuh merang. Iya, merang dibakar. Biar apa Bu? Biar rambut kita bersih, jangan gegaru-garu tarawih. Ibu-ibu, iya, mau kena kita ganti pakai molto biar wangi. Ibu-ibu niatin dari sekarang, ibu-ibu puasa makan jengkol, makan pete. Kenapa ibu-ibu? Bulan Ramadan kita akan banyak ketemu orang. Ibu-ibu kita oke deh nggak makan jengkol, nggak makan pete di lempengan buka. Kenapa? Karena kita akan ketemu orang di waktu tarawih. Sahur aja makannya jengkol sama pete. Nanti ketemu lagi sama orang. Ketemu lagi di mana? Sholat subuh. Nabi ibu-ibu malu tuh Bu sama malaikat Jibril. Enggak berani makan bawang putih. Kalau kita doyan banget sama bawang putih. Malu Nabi makan bawang putih, khawatir mendadak malaikat Jibril datang bawa wahyu. Makanya jaga betul Nabi nggak makan bawang putih, takut mendadak-dadak malaikat datang. Kalau kita ibu-ibu di sini terkenalnya apa? Yang bau-bauan itu, ya. Kalau jengkol lumayan, dada romani lumayan, nggak terlalu bau di mulut. Kalau bisa masak, Bau nggak di mulut kalau jengkol? Nggak bau di mulut kalau jengkol. Kalau pete tuh. Ya, Bu. Pertama ngomongin apa? Puasa. Kemudian ngomongin bangun malam. Bangun malam ngapain Bu? Tarawih. Ibu, misalnya ibu kesiangan. Bu, ibu kesiangan. Enggak, bukan ngomongin kesiangan. Ibu head. Pagi-pagi ibu baru tiris. Ibu mandi kan? Ibu mandi ya. Itu hari itu kan ibu nggak puasa. Imsak enggak? Ibu ngerti nggak imsak? Ngerti apa imsak? Imsak itu menahan. Jadi kita kayak orang puasa, disunahkannya sama Imam Syafi'i. Jadi sisa hari di mana kita udah bersih, maka kita disunahkan untuk kayak kita puasa, padahal nggak puasa. Jadi nggak puas. Ibu mah pemahamannya imsak itu ya sebelum subuh ya? Bukan. Imsak itu menahan, tidak makan, tidak minum kayak orang puasa, padahal dia nggak puasa, gitu. Ibu, ini udah dijelasin, tapi karena memang setiap tahun harus berulang. Ini yang muda nih, bukan yang tua. Di Yuyun. Sarjayadi agak puasa. Emang apa gak puasa? Puyengnya puyeng berat. Harus minum obat. Gak puasa kan? Karena mesti minum obat. Kalau ibu ke dokter,
Sadaya ke dokter pasti suruh minum obat. Batal nggak? Batal. Berarti nggak puasa ya. Haji Yuyun baru aja habis headnya. Berjumpa nih. Boleh nggak? Boleh nggak? Tadi saya kaitkan dengan makan. Makan kita harus imsak. Kalau bersetubuh kita pun harus imsak. Nggak boleh. Hukumnya dosa. Bayar kifarot enggak? Ibu tahu kifarot? Denda. Berapa hari? Dua bulan berturut-turut. Kan dia lagi nge-head. Dia kan lagi head. Dia lagi sakit. Dan kadang nggak puasa. Makanya ibu-ibu yang namanya kafaratul uzma 2 bulan berturut-turut adalah buat orang yang bersetubuh di siang hari dalam keadaan puasa. Nanti dikit. Dosa. Makanya ada yang cari hilah. Cari hilah itu apa? Cari akal. Supaya dia nggak kena. Tapi jangan cerita-cerita ya. Yang bilang-bilang tetangga. Jangan cerita-cerita. Ya. Cari hilah supaya nggak dapat hukuman denda kifarat uzma 2 bulan berturut-turut puasa nggak kuat. Dia buka dulu nih. Dia nggak puasa. Jangan lagi puasa gitu sih. Siang bukannya malam. Malam mah boleh-boleh. Lah kok apa hubungannya ke terawih? Malam mah boleh. Ibu emang malam nggak boleh? Yang nggak boleh apa? Oh, salah-salahnya di Yuyun nih janjian ya sama suaminya nih. Selama bulan puasa kagak boleh. Iya ada bu, ada yang cerita. Pokoknya bang, selama bulan puasa kita jangan ngampur nih ya. Ibu-ibu tahu buat apa kagak? Orang dia cerita, kata saya gini, orang perempuan boleh nggak janji begitu sama suami? Nggak boleh, dosa. Kalau suami dosa nggak janji ngomong begitu? Enggak ya? Enggak kali. Tapi yang jelas suami istri nggak boleh janji kayak begitu-gituan. Karena memang kita ini haknya suami. Kalau suami kagak mau, udah nahan aja gitu. Eva, kalau kita yang kepengen, dosa nggak suami? Kita janji nih, bulan puasa nggak nyampur. Kata suami nih, kata istri nih, suami 1 malam mau, nggak dosa buat dia, karena melanggar gitu kan? Kata dia, iya aja gitu, iya. Paling begitu kan, suami, iya, gitu. Suami nggak dosa, tapi kalau istri, suami janji nih, Neng, selama bulan puasa kita jangan libur ya. Gitu. Kita kepengen ibu, suami dosa kayaknya. Kasihan banget ya. Semuanya ngerasain itu mah. Suami dosa nggak kalau gitu? Itu kan hak bersama. Iya. Nggak memenuhi kebutuhan. Nggak dosa. Suami nggak dosa.
Saya lagi. Dia ngerasain kali ini. Nah, semua juga bisa ngerasain. Karena kita udah lewat. Dosa nggak? Suami dosa nggak? Dosa. Kalau istri kepengen? Dosa. Dosa ya. Anaknya nggak rumah sama aja lagi dia pengen. Kebutuhan anaknya ya. Udah 5:30 ya. Sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia. PR tuh Bu, PR bersama. Nanti saya nanya nih sama bapak nih. Nanti bapak tersinggung nih. Kira-kira kalau suami janji sama istrinya terus dia melanggar, dosa enggak? Enggak. Sekarang si istri janji kalau dia mau melanggar, dosa enggak? Nanti dulu. Dosa enggak? Tapi ibu-ibu, kalau sampai terjadi perzinahan dengan orang lain gara-gara suami nggak mau, suaminya ikut terlibat dosa. Makanya tahan ya Bu ya. Sama lakinya itu mah. Lah kalau lakinya kagak bisa. Apa gagal sama lakinya? Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu-ibu, ini intermezzo tapi ilmu ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Ibu setahun sudah. Saya bersama ibu-ibu bukan setahun, lebih dari setahun, tapi setiap tahun selalu mengungkapkan ya permintaan maaf di hadapan ibu-ibu. Kalau selama 1 tahun ini saya banyak berbuat salah di hadapan ibu-ibu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu, mohon maaf. Ibu-ibu kalau punya salah udah saya maafin. Kita sama-sama saling doa ya Bu ya, saling doa, mudah-mudahan kita bisa menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan di bulan Sya'ban, kita bisa menjadikan Sya'ban sebagai pelatihan buat kita, memudahkan dan meringankan ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga kita merasa bahagia. Man fariha bihululi Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, niscaya Allah akan bebaskan dia dari sentuhan api neraka. Bergembiralah ibu-ibu di dalam kita menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita merasa bahagia, Allah akan hindarkan kita dari sentuhan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik ibu, ini alhamdulillah lagi banyak-banyaknya. Saya bawa amplop kosong. Nanti mohon dibagikan saja. Ibu kan pasti berinfak ibu ya, pasti berinfak di bulan Ramadan. Sebagian daripada infak ibu-ibu boleh dimasukkan ke dalam amplop yang kosong ini. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat buat al-wafat. Al-wafat sekarang lagi bikin tangga mau naik ke atas. Insya Allah nanti bisa diterusin oleh ibu-ibu dengan infaknya. Kita baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan majelis taklim Darul Abrar senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan semangat, baik gurunya, pimpinannya, pengurusnya, jamaahnya. Insyaallah mudah-mudahan zikir yang sudah dibacakan selama 1 tahun ini menjadi bekal buat kita untuk bisa menerangkan hati kita, dan ilmu yang dipelajari oleh kita insyaallah bisa kita amalkan jadi ilmu yang bermanfaat kita dalam ridho Allah. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Ustaz Rahmani yang masih tetap percaya kepada saya untuk memberikan ilmu walaupun sedikit. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila siratil nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhulillah ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin Allahu rabbul alamin amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Ibu-ibu, saya terima kasih banyak atas perhatian ibu-ibu udah membantu saya di Maulid, di setiap ada acara di Al-Wafa, ibu selalu ikut serta melalui Ustazah Haja Rohmani. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sehat. Melakukannya dengan sedari juga saya bersama mewakili jamaah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bersama. Amin. 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 Kesehatan. Ya